Ya, shalom buat semuanya, Bapak Ibu. Kita akan Shalom. tadi memulai ibadah Family Ministry pada saat sore hari ini. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat sore hari ini kami dapat bertemu kembali dari berbagai tempat, berbagai suku, berbagai gereja, bahkan juga Tuhan berbagai pelayanan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang telah mempertemukan kami. Kami bersyukur buat semuanya kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya pimpinlah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami akan bincang-bincang, bahkan juga kesaksian-kesaksian. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya, kita memuji Tuhan, kita katakan bahwa hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kita katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, semua hari yang telah dijadikan oleh Tuhan adalah hari yang baik bagi kita. Saatnya kita bersyukur, saatnya kita menyembah Tuhan, mengagungkan namanya, karena kita tidak dapat membalas segala kebaikannya selain daripada memuji, menyembah Tuhan dan melayaninya seluruh hidup kita. Haleluya. Kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersorak, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka kita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka sekarang. Bersuka sekarang. Bersuka kita. Haleluya. Pujilah nama Tuhan.
Kita akan menyembah Tuhan bahwa Dia memberikan hari yang baik kepada kita. Kita bersyukur bahwa pujian dan penyembahan kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan bersyukur. Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh kami mengerti Tuhan, saat ini betapa heran kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Kau menyelamatkan kami Tuhan, karena kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Terpujilah Engkau buat kasih anugerah-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami, yang menebus kami Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan jika dalam tidak tercurah bagi kami Tuhan. Selamatkan kami Tuhan, datang dengan kerinduan memuji-Mu, menyembah-Mu, menyelamatkan kami, menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan negeri kami, menyelamatkan gereja-Mu Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah setiap lidah memuji Engkau, mengaku Engkau Yesus Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur padamu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapakah kami melihat, betapa kami melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh
Pendeta Indra Winata membuka kita dalam doa penyerahan. Shalom. Kita doa ya. Bapa kami yang berada dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kau berkati kami satu persatu, mengurapi kami, biarlah kami berdua mendengarkan firman-Mu. Lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau urapi, Kau berkati ya Bapak. Dan hamba mohon padamu ya Tuhan, segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya hamba dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati pada kami, biar kami bersuka cita bersama Engkau ya Bapak. Dan memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Kita buka ruang kesaksian, menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang membuat kita berharga di hadapan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin juga ada kesaksian minta doa. Saya berikan kesempatan untuk beberapa orang. Kita akan pujian buat Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, silakan buat Bapak Ibu yang bersaksi. Ya, saya dulu ya, Pak Amang Jackson. Amang, aku dulu boleh ya? Ya kan Pak Dwi. Ya, puji Tuhan, saya Dwi, baik-baik mau bersaksi, saya dalam baik-baik aja, semangat itu karena Tuhan. Waktu bulan Januari saya baru ulang tahun yang ke-35, tanggal 26 yang ke-35 tahun. Mohon doanya, dan saya di sini di Jakarta sehat-sehat aja dan baik-baik aja, memuliakan nama Tuhan. Dan saya bersyukur sama Tuhan, kan Tuhan sangat baik, memelihara dan menjaga saya sekeluarga. Ya baik-baik saja dan sehat-sehat saja, itu aja. Mohon doanya dalam menonton saya, mohon doanya untuk segala hal apa yang saya lakukan dan melayani dalam hal melayani Tuhan. Itu aja, Amang Dixon, Pak Komingguan, Kungkung Komingguan, Pak Dodi, makasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Dwi. Kenapa baru sekarang dikasih tahu Pak Dwi? Haleluya. Selamat ulang tahun. Iya. 26 apa 25 tadi? 26 Januari, Amang. Oh, 35 tahun ya? Iya. Jadi ulang tahunnya sama anak saya loh. Anak yang laki 26 Januari. Selamat ya. Iya. Iya, Pil. Pak Dwi udah punya istri belum? Udah. Anaknya ada berapa, Dwi? Satu. Kirim salam buat keluarga ya. Iya. Ya, selalu Dwi. Selalu panjang Iya. Iya, Kungkung. Iya. Kemarin tanggal 26 waktu hari apa itu ya? Tanggal 26. Siapa yang melayani? Pak Dwi-nya nggak nongol, nggak hadir ya. Tadi itu Pak Lut, waktu itu Pak Lut. Kamis. Pak Ludovikus. Iya, Kamis. Ya silakan buat, ya terima kasih buat Pak Dwi. Silakan buat yang lain, mungkin ada saksian. Pak Ibu Hanaming mungkin. Oke. Shalom Bapak Ibu semuanya. Halo. Saya sih bersaksi ini dari secara global, dari yang dulu-dulu ya sampai yang belum lama ini kemarin. Jadi secara singkatnya, dulu saya tidak percaya kalau saya dipanggil penuh dalam pelayanan saja, karena saya lebih senang bisnis dan karir, karena saya single mother dari masih agama Buddha ya, dari muda sampai tua sekarang jadi single mother gitu kan. Jadinya saya nurut aja sama Tuhan. Tapi memang betul, semua orang pun dari gereja lain pun juga ngomong dulu ya. Jadi terakhir pertama pelayanan saya tuh waktu pas tutup toko 2009, saya masih usaha tutup toko, masih buka toko lagi saya. Tadinya kan di Ubud, pindah ke Denpasar. Pindah Denpasar kota ini, saya mencoba untuk buka toko lagi gitu kan. Tapi anehnya toko itu juga tetap jadinya sepi, padahal yang di Ubud rame banget gitu kan. Di hati saya sejak anak saya dan saya kanker sembuh, itu seperti zaman dulu kayak tape recorder ya, kayak CD bisa ngomong terus suara tuh audible bener ya. Bekerjalah kepadaku sepenuhnya anakku, terus di mana-mana suara itu muncul. Nah, itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini cuma ibu rumah tangga, saya cukup pelayanan di dalam gereja aja ya, baru karena saya harus cari uang dan besarin anak saya lagi, yang 1 tahun udah married. Tapi enggak, saya minta tanda bahwa kalau memang dalam 1 minggu itu lebih banyak yang manggil-manggil saya untuk pelayanan, untuk gitu rumah sakit, ya saya menyerah sama Tuhan. Betul aja dalam 1 minggu itu yang banyak tuh malah manggil-manggil saya doa gitu kan. Ya udah saya toko akhirnya ya bangkrut, habis semuanya. Dan pelayanan pertama adalah melayani orang yang kayak setengah depresi, belum gila sekali ya, masih bisa diajak ngomong. Itu jelas sekali ya, keluar di depan, kan tokonya udah tutup, jadi saya lewat pintu samping, saya lihat di depan jalan raya itu kan ada
selokan kecil duduk itu mbak-mbak gitu ya, kayak tapi bukan pengemis, dia duduk aja gitu. Bajunya bagus, mengkilap-mengkilap kayaknya penyanyi dangdut atau kerja di bar dah gitu. Terus mukanya tuh lengket-lengket kayak belum mandi, jorok gitu, hitam gitu ya. Terus saya panggil-panggil, saya gape-gape gini, "Mbak, sini Mbak, Mbak." Dia senyum-senyum, saya panggil, dia mau nurut sama saya. Nah, saya masukin ke dalam toko itu. Jadi di ruko itu cuma hanya satu kamar dan kebetulan anak saya pas lagi ke Jawa. Jadi ranjang itu kan kosong sama saya dia. Terus saya suruh dia mandi, diajakin ngomong mau. Cuma satu kata saya kasih makan. eh, Terus saya puterin lagu anak-anak, tapi yang lagu bahasa Inggris yang Jesus, you are savior of my soul gitu. Udah gitu akhirnya ya itu pelayanan saya pertama dan berlanjut. Jadi itu 2009 terus sampai sekarang. Jadi kemarin waktu pandemi yang saya bilang mantu saya itu kan udah terkapar ya. Sampai kita dokter pun sudah berserah karena ini udah stroke kedua kali. Jadinya di ronsen otaknya katanya sedikit hitam. Jadi cuma hanya tinggal mujizat. Ya kita udah dari kalau saya nangis sampai kalau bicara nama dia aja tuh perut saya sakit. Saya kan emang kebanyakan saya melayani orang sakit dan penginjilan ya dari dulu. Jadi banyak mujizat yang Tuhan buat untuk mantu saya dan orang lain. Tapi kalau sudah buat mujizat, kalau kita jasmani tidak bisa remulut atau kita tidak introspeksi, ya saya tidak menghakimi. Itu kan kedaulatan Tuhan. Jadi saya cuma bisa nangis, cry out to the Lord gitu kan ya. Tapi puji Tuhan lah, dia bisa duduk sekarang sudah tidak bisa makan dan responnya bagus kalau diajak ngomong gitu, ngomongnya satu kata puji Tuhan lah. Sampai kita berserah sama Tuhan, sama anak saya juga berserah sama Tuhan. Nah, di balik semua itu pengeluaran tuh banyak sekali. Kan anak cucu saya tuh dua, yang satu naik SMA, yang kedua yang laki SMP 3 dan sekolahnya di sekolah Kristen yang lumayan mahal gitu. Tapi saya bilang sama anak saya, kamu pergi aja ke sekolahan minta diskon karena papanya kan lagi stroke dan kamu juga tokonya tutup pandemi. Tapi Tuhan baik ya, Tuhan pelihara cucu saya masih sekolah. Sampai hari ini emang cucu saya puji Tuhan yang perempuan itu dia selalu dapat ranking gitu kan ya. Dan saya juga tidak akan pernah mundur, tapi setan tuh ngomong terus ya, berperang rohnya berat ya. Mau dibilang berat ya kita ringankan karena Tuhan yang berperang, El Gibor. Setan tuh bilang, jangan kau lagi, maksudnya tuh mantumu aja sakit, seperti didakwa, seperti ditakut-takutin, intimidasi. Saya bilang, tidak, saya tidak akan pernah mundur satu kali pun. Siapa tuh yang support kamu dana untuk penginjilan di jalan? Kita kan ngurusin orang-orang yang kayak pemulung, kayak yang ya ketemu orang di jalan gitu kan ya. Nah, itu perlu uang semua. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ya saya nggak bisa kasih uang, saya cuma kasih firman, saya injili, saya dekati saja. Paling kita kasih seperti baju bekas, tas bekas, apa gitu yang kita kumpul-kumpulin masih bagus ya, masih 70-80% seperti itu. Dan masih tetap kontinu. Jadi saya tidak akan pernah mundur selangkah pun karena ini semua kekuatan Tuhan dan bukan dan kuat gagah saya pastikan itu ya karena saya cuma debu di kaki Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi saya juga sudah pernah diracun sama ibu haji yang ruko terakhir saya kontrak. Kenapa? Pagi-pagi dikasih waktu buka toko, saya ingat banget ya dikasih makan lodeh, mangkoknya segede gini, Pak Bu, tidak gede. Tahu nggak, waktu saya pegang mangkok aja tuh saya terasa seperti ini ya. Saya rasa di tangan saya kok di bawah mangkok ini koknya kayak ada hangat-hangat apa rasanya kurang enak gitu ya. Saya sebut sama Tuhan bilang gini, Tuhan kok hati saya nggak enak ya di mangkok ini. Masa saya mau negative thinking ya sama tuan rumah. Tuhan ampuni saya. Terus saya doa, seperti yang di firman Tuhan. Tuhan saya bersyukur makan ini pada Bapa di surga, diberkati makanan ini dengan kuasa firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Supaya tubuh saya menjadi saya makan 2 suap, 3 suap. Benar Pak Bu, begitu saya makan saya merinding ya. Masih ingat itu tuh, saya kira gigi saya copot. Begitu krek, wah apa ini? Saya keluarin. Ternyata segede kelingking, kuku kelingking itu biji kaktus. Kaktus tahu ya Pak Bu, yang tajam-tajam ada durinya tuh. Saya bilang gila banget ini ya. Terus saya berkata di cermin, lidah saya berdarah nggak nih? Enggak. Saya masih tetap makan. Saya bilang pagi-pagi saya belum ke pasar, males, tetap saya makan. Ya makan lagi. Dapat lagi 2. Biji kaktusnya 2.
sampai habis. Waduh, haleluya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Sampai anak saya pulang sekolah yang laki, saya kasih lihat dia untuk memastikan kan. Coba Ken, kamu lihat ini apa nih tajam-tajam. Waduh, ini apa nih, Mak? Tajam begini. Wih, bahaya nih, Mak, kalau ketelan. Mah dari mana? Justru Mama makan lodeh itu ada dalamnya ada 2 biji ini. Waduh, haleluya. Waduh, gila banget ya katanya. Tahu nggak Pak, nggak sampai di situ kecurigaan saya. Ceritanya besoknya kan karena udah toko tutup, saya telepon, saya ke rumah anak saya kan. Anak saya bilang, "Mama nginep aja kalau tokonya tutup." Ya oke, saya nginep karena cucu saya baru lahir yang nomor 2. Oke, senang ya mau jaga. Ditelepon, "Pak, Bu. Halo Bu Hana, sama si Ibu Haji. Ibu Hana sehat?" "Sehat, Bu." Dek hati saya gini, saya sudah lupa-lupa ya. Saya ingat lagi, "Ibu Hana sehat?" 2 kali dia ngomong, "Sehat, Bu. Emang kenapa?" "Saya lagi nginep, di rumah, cucu kan cucu saya baru lahir yang nomor 2." "Oh ya, saya kira Ibu sakit." Lagi ngomong sakit. "Kenapa tokonya tutup?" Pakai nanya lagi. "Oh enggak Bu, memang saya mau jaga cucu aja karena gitu." Cuma saya nggak ngomong, dalam hati saya, "Kamu juga udah tahu kan toko saya tutup karena sepi," gitu kan. Ya udah. Jadi bukan 1 kali saya diracun. Waktu saya penginjilan di Ubud tahun, kira-kira kurang lebih tahun-tahun gitu, saya penginjilan ada satu bapak yang rambutnya gimbal yang jorok tuh Pak ya, gimbal yang kayak orang maaf, kayak orang gila di jalan yang jorok tuh ya. Gemplek-gemplek panjang sampai bahu sini. Itu namanya Pak Ngempi. Bapak ini udah sekitar 65 tahun ya. Nah, anaknya dia itu disekolahkan oleh Tuhan melalui saya, cucunya juga. Jadi saya udah penginjilan melewat seperti itu. Apa yang terjadi? Ibu mau minum. Wah, kebetulan saya haus. Ya udah dia bikin teh kan. Kalau orang Bali itu kan dapurnya tidak serumah, Pak, Bu. Jadi dapur itu satu kotak. Nanti di luar sana ada teh. Saya di depan sana lagi gitu terpisah ruangnya. Saya berpikir kok bikin teh lama sekali gitu kan ya. Dalam hati saya sudah tidak sejahtera, Pak, Bu. Pasti ya, setiap kita diberikan kepekaan ya, discerning spirit atau karunia membedakan roh atau apa ya, saya nggak bisa karunia, tapi itu memang ada digerakkan di hati. Apa yang terjadi, Pak? Ya kasih saya minum. "Ayo, Bu, minum." "Oh, masih panas, Pak, nanti bibir saya kan bisa melepuh." Ya udah saya tiup-tiup, tiup-tiup, saya minum. Saya sebelum minum, saya lihat itu tehnya, kok aneh, Pak, ya, seperti kayak ada kulitnya, seperti berminyak gitu, atasnya kayak ada kulitnya. Hati saya juga bilang, di hati saya ngomong sama Tuhan, "Tuhan, kok aku nggak sejahtera ya minum ini? Semasa teh tuh kok bisa ada kulitnya? Apa airnya kotor? Apa dia taruhkan sesuatu di dalam teh saya?" Gitu. Sudahlah, yang penting saya niatnya baik dan saya lagi penginjilan, berarti saya harus tunjukkan bahwa apa yang dia sediakan pada saya harus minum dong. Berarti saya menghormati dia. Ya udah begitu saya minum, anehnya Pak, begitu saya minum itu kan panas sekali. Tapi kok perut saya sepertinya dingin sekali. Di pusar saya ini rasanya dingin kayak kita minum air mentah gitu ya Pak, Bu. Nah itulah, tapi nggak sakit, nggak muntah, nggak apa. Begitu minum dia ketawa. Dia bilang gini, "Enak Bu Hana tehnya." "Ya biasa, teh kan teh aja biasa. Bapak bikinnya terlalu manis." Eee, Dia ngomong lagi gitu. Waduh, ini orang kok ngomong, ya sudahlah, saya pulang, udah pulang, saya praise worship lagi, saya duduk sama Tuhan, "Tuhan, hatiku nggak sejahtera ya. Pokoknya apapun juga, saya nggak takut kalau sudah ditulis, racun pun tidak bisa membawa maut, karena yang pegang kunci maut kan Tuhan Yesus. Kalau saya hidup untuk Tuhan, mati adalah pulang ke rumah Tuhan, ada suatu keuntungan besar," saya bilang gitu ya. Haleluya. Jadi seperti itu Pak, Bu. Emang kita kalau bukan menuduh ya, bukan negatif, ada orang tertentu pun ditanya, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, nggak sakit ya?" Berkali-kali ditanya dalam hati saya, "Apa kamu menginginkan saya sakit?" Gitu kan ya. Ya jadi seperti itu kesaksian saya. Ada banyak kesaksian lain yang luar biasa bahwa Tuhan itu dahsyat. Jadi setan tidak bisa main-main sama saya, sama Bapak Ibu. Ini bukan kesombongan. Karena takdir kita ada lebih dari more than the conqueror, penakluk. Karena Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, si Hawa begitu jatuh daripada dosa, dia makan buah itu. Tapi Tuhan melengkapi, dia langsung berikan otoritas. Dengan tumitmu engkau akan meremukkan kepala ular. Wow, kepala ular ini jadi kepalanya si setan. Haleluya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Praise the Lord. Amen. Ya, terima kasih buat kesaksiannya Bu Hana, luar biasa ya, pertolongan Tuhan. Ya, tanda-tanda yang menyertai orang percaya walau dikasih racun maut sekalipun bahwa kita tidak akan mati ya.
Kalau kita itu memang benar-benar percaya Allah itu dahsyat. Ya, salam juga itu kepada, berarti kita di sini yang dari Bali dua-dua Bu Hana. Itu Pak Anpal juga dari Bali tuh. Pak Anpal, nanti kenalan lah. Pak Anpal, Siapa? lupa saya kampungnya Pak Anpal di mana itu. Mana? Pak Anpal Saya di Canggu. Kah? Anton yang mana? Mukanya yang mana ya? Saya kok nggak kelihatan ya? Pak Anpal. Saya pakai HP. Pak Anpal. Ya, saya di Canggu, Bu. Ditutup. Oh, Anfal ini yang pakai kacamata, Pak. Ya. Oh iya, Pak. Di Canggu. Canggu kan macet ya, Pak? Oh, iya, iya. Iya. Di Canggunya dekat Vin ya? Dekat Vin atau apa? Kira-kira 3 kilo. Masih dari Vin masih 3 kilo? Ya. Oh, saya di Denpasar, Pak. Di Gatsu. Oh, Gatsu. Iya, Pak. Gatsu Timur atau Barat? Barat. Oh, Barat. iya. Yang di Iya. belakang McDonald itu. Oh, belakang McDonald. Oh, saya sering ke sana. Di belakang McDonald kan ada iya, jual Pak. ada pet shop di sana, Bu, ya. Iya. Ya, Apa tuh? Bapak bergereja di mana? Saya di Gebero. Oh, GB Rock ya. Saya Lembah Pujian. iya, saya di mana-mana aja saya masukin, Bu. Ya harus berakar kuat, Pak. Ya, baru kita jadi berkat bagi semua gereja. Amin, puji Tuhan. Iya, kalau ya GB Rock, anak saya sering ke sana, GB Rock. Kalau saya belum. Hillsong pernah tuh ya. Di Hillsong Ya, pernah gereja diajak sekali yang di Sunset Iya. Road kan? Ya, puji Iya, Tuhan. iya, iya. Saya mengenai ini bersaksi sedikit ya. Pak Derikson, ya, sedikit aja. Tadi bicara bersaksi, Ibu bersaksi tentang hal yang sesuatu yang gaib ya terjadi di Bali ya. Jadi ini ya mistik ya. Jadi pendeta saya punya pendeta di ngontrak rumah di Bali yang di dekat Canggu. Yang punya ya pemiliknya ya orang setempat gitu. Memang rumah itu dikontrakkan dan ketika ditempatin hari pertama ya, ditanyain sama tuan rumahnya, gimana bisa tidur tadi malam? Oh bisa. Kemudian beberapa hari kemudian tanya lagi, pertanyaannya sama sampai 3 kali. Terus pendetanya tanya, Pak pendeta saya ini, memangnya ada apa Pak? Gitu. Waduh Pak, di situ pemiliknya ini dulu tinggal di rumah itu gitu, sebelumnya. Jadi dia pindah ke rumah lain gitu, yang tidak jauh juga dari situ. Dia bilang, waduh Pak, saya nempatin rumah ini, saya sering lihat kejadian-kejadian aneh. Jadi dia melihat orang seperti barong istilahnya itu, rambutnya panjang, giginya panjang, ya. Jadi pokoknya yang mengerikan. Di ruangan tamu duduk sana, dia sampai tidak berani masuk katanya. Jadi pengalaman dia bangun rumah untuk dia sendiri, untuk ditempatin sendiri rencananya itu. Dan memang rumahnya bagus, ya cukup besar dan bagus karena memang baru dibangun. Ya, tapi sayangnya dia punya rumah bagus, dia bisa membangun, tapi dia tidak berani menempati. Ini adalah suatu dilema yang cukup ya. Banyak orang yang berusaha untuk membangun rumah nggak mampu ya katakan ya. Tapi ada orang yang dengan mudah ya dia bangun rumah, ya. Tapi dia tidak bisa menempati hanya gara-gara hal-hal yang remeh-remeh ya. Saya sebut itu yang remeh-remeh, itu ada sesuatu yang mengerikan ya, yang mistis gitu. Jadi pendetanya bilang, kita baik-baik saja di sini. Ya kita memang juga berdoa, kita biasa mau tidur berdoa gitu, dan kita juga nggak perlu pakai upacara gitu. Sebab kalau di kebiasaan di sini, di tempat sini di Bali khususnya itu, kalau mau nempatin rumah baru harus ada upacara. Upacaranya itu ya nggak tahu-tahu cukup besar ya.
Jadi selalu ya mau bangun ada upacara, setelah dibangun ada upacara. Jadi begitulah sudah menjadi tradisi. Jadi kesaksian yang ingin saya sampaikan di sini menunjukkan bahwa ada suatu perbedaan ya, sebagai orang percaya pengikut Kristus dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi kita ya bukan sombong rohani ya, kita tidak bukan berarti kita tidak percaya dengan segala macam bentuk upacara. Tapi itu memang biaya, walaupun itu memang biaya yang cukup mahal ya, gitu. Tapi sungguh hanya beriman pada Kristus satu-satunya ya. Jadi itu yang menguatkan kita sudah dilindungi ya, dari segala hal-hal yang ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Semuanya dilancarkan. Demikian juga anak saya yang di Jogja ya, yang baru tinggal di Jogja, yang kontrak sementara di rumah itu, sementara rumah yang dia pesan rumah BTN itu sedang dibangun gitu. Jadi dia kontrak di sana, kemudian katanya ada orang yang bilang hati-hati ya tinggal di sini gitu. Di rumah ini hati-hati, di sini ada sesuatu gitu. Mbak Kunti katanya gitu ya. Ya saya enggak tahu pasti ya ceritanya. Dia bilang kira-kira ada Mbak Kunti yang apalagi anak saya baru melahirkan bayi ya. Ya selama mereka di sana, selama ada bayi di sana juga baik-baik saja. Jadi tidak pernah melihat sesuatu. Itulah sungguh luar biasa. Seperti apa yang disampaikan lewat firman-Nya. Akulah terang dunia. Bukan hanya terang di satu tempat, satu daerah di mana dia berada, tapi dunia. Ini kagum ini ya. Akulah terang dunia. I'm the light of the world. Ya, keren sekali ya. Jadi ucapan itu sungguh ya. Jadi kita betul-betul bukan saja beriman, kita justru menerangi ya, kegelapan itu. Mereka terbirit-birit ya. Gemetar ya. Ada istilah gemetar ya. Mungkin di ayat mana itu? Kalau Yesus Tuhan aku tahu, aku percaya, tapi kalau setan-setan pun gemetar ya. Ada kata-kata itu, saya lupa ayatnya. Ya, baik, itu saja yang ingin saya sampaikan, ingin saya share ya, bahwa kita adalah terang dunia itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Derikson. Ya, terima kasih. Kebetulan itu, dan juga bukan kebetulan, memang Tuhan rencanakan tema khotbah Pak Dodi Menat juga begin from a house. From a house. Ya. Part 2. Jadi yang nggak mengikuti part 1-nya itu ikutin part 1-nya di YouTube ya. Ya. Saya menyapa juga Bapak Pendeta Aditya Perdana Wijaya dari Jambi nih ya. Jambi ya. Iya Pak. Salam. Nanti kita lanjutkan kesaksian kalau kesaksian ini Pak Mompang El Panggabean, Bapak Rev Habismat itu Habismadin Uloy. Ya, nanti kita lanjutkan kesaksian karena waktunya sudah untuk firman Tuhan, dan juga orang baru stok lama. Selamat datang Pak Nicholas Liang. Ya, shalom. Shalom Pak Habismadin Uloy. Kita sambut firman Tuhan. Ya, kita dari hambanya Bapak Pendeta Dodi Menat, kita angkat pujian buat Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita berjalan dengan percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Jangan berjanji setia.
selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah. Haleluya. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita percaya karena memiliki iman. Kita memiliki iman karena firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ya, silakan nampaknya Pak Dodi Mena. Makasih Pak Pendetako. Mari kita satukan hati. Hari ini hari yang luar biasa. Tidak seorang pun kebetulan dapat bersama-sama. Karena saya percaya Roh Kudus telah menjamah kita, telah melawat kita, dimanapun kita berada saat ini. Mari buka hati kita lebar-lebar untuk kasih kuasa melalui kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengar tadi. Saya merasakan bahwa Roh Kudus sedang bekerja untuk kita semua. Untuk kita menjadi saksi kebenaran yang menyatakan kuasa Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk
kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati kami, buka hati untukmu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekarang ya Bapa, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Setiap kami, jamaah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami siap ya Bapak untuk terus Engkau pakai, karena kami tahu hidup kami sangat berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan nyawamu sendiri untuk kami, supaya setiap kami tidak hidup dengan sia-sia hari ini, tapi hidup dengan otoritas dan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa sore ini, yang dari manusia terbatas adanya, tapi yang dari Engkau, dari Roh-Mu bekerja dan akan menembus setiap batasan-batasan apapun. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan segera share. Sebelumnya saya ingin sapa sahabat saya Pastor Madin, ya, Reverend Madin, ya, dari Malaysia, dan beliau juga seorang pembicara, pengajar, dan Tuhan juga sudah pakai dengan luar biasa. Sudah banyak teman-teman komunitas kita di Indonesia juga yang bersama-sama telah bersekutu dengan Pastor Madin, dan beliau juga dari satu gereja sinode yang begitu besar di Malaysia ya. Nanti dapat cerita Pastor ya, berbagi dengan kita. Juga ada teman kita Pak Mompang Panggabean, beliau seorang profesor juga di dosen juga di UKI, saudara, dan kita juga suatu hari bisa juga dengarkan hal-hal yang baik, bagaimana peran hukum dan bagaimana usaha kita, pemerintah, bahkan kita ini gereja Tuhan diberi otoritas, kuasa untuk menegakkan hukum di tengah negeri ini. Amin Bapak Ibu. Hukum mana yang lebih besar? Hukum manusiakah atau hukum Allah kah, saudara? Iya, kita tahu ada otoritas Tuhan. Karena saya senang tadi kesaksian Ibu Mimi Hanaming, kesaksian Pak Anfal juga yang menyaksikan sebuah alam dimensi yang berbeda dari kita, yaitu dimensi roh. Seakan-akan dimensi roh ini sesuatu yang asing dan jauh, saudara. Mengapa? Karena kita tidak bergaul dengan roh. Padahal kita adalah manusia roh. Setiap kita adalah manusia roh, saudara. Kita ini akan kembali kepada pencipta kita yang adalah roh. Ya, yang adalah roh, saudara ya. Nah, karena itu saudara, kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, maka tidak ada yang aneh, saudara, ketika hal-hal spiritual, hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, karena itu hari ini tidak ada yang kebetulan juga ketika kita sudah pernah berbagi bersama-sama, saudara, tentang apa yang kita pernah share di awal tentang membangun sebuah rumah, artinya juga apa yang terjadi ketika Yesus ada di rumah kita, saudara. Ketika Yesus ada di rumah, saya ingin review sebentar. Yang pertama, saudara, dari awal, saya akan review sebentar ya. Begin from a house, saudara, kita akan sama-sama lihat sebentar dari awal. Supaya Bapak Ibu yang lain, saya secara sepintas saja akan sampaikan reviewnya, saudara ya. Nanti PowerPoint-nya juga bisa kita terima di grup ya, di grup Family Ministry juga bisa. Ya, kita mulai dari cerita di sebuah kisah Yesus ada di rumah.
And again, he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Jadi Yesus ada di rumah, didengar, sehingga banyak orang kemudian datang. Lalu terjadilah peristiwa-peristiwa yang dahsyat luar biasa, ya, bahwa rumah itu akhirnya menjadi sebuah rumah yang dapat menjadi saksi, ya. Kalau rumah saksi bisu, tapi orang-orang yang di sekitar di sana, mereka menjadi saksi kebenaran, saudara. Menjadi saksi kebenaran ketika ada seorang lumpuh digotong oleh 4 temannya. Kenapa mereka menggotong? Karena mereka mendengar Yesus ada di rumah. Ayo datang ke rumah sana. Kita lihat apa yang terjadi di rumah itu. Ya, sampai kemudian di akhir dari cerita itu, semua orang berkata yang begini belum pernah kita lihat, saudara. Ya, bahwa Yesus membangkitkan orang mati itu, saudara, ya. Orang yang lumpuh itu, saudara. Menyembuhkan secara total. Sehingga saat itu benar-benar sesuatu yang dahsyat terjadi, saudara. Nah, saya ingin juga tetap mengingatkan ini, saudara, bahwa ada berita hoax bahwa PBB akan mempersiapkan satu kekuatan pemerintahan dari seluruh bangsa dan bangsa, saudara, ya. Dan salah satu dikatakan tujuan bagaimana caranya untuk menguasai dunia. Poin ke-7 di sana dikatakan setiap kehidupan keluarga akan diakhiri. Jadi orang tidak lagi punya orang tua karena akan dikumpulkan berdasarkan semua talenta atau semua karakter-karakter. Jadi semua orang diatur dan dipisahkan dari keluarga. Ini hoax, toh. Tapi ini bukan sekedar hoax, saudara. Karena iblis memang tujuannya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Dan itu akan terjadi semakin dekat akhir zaman, semakin nyata, ya. Bahwa akan ada satu kekuatan di bumi ini yang akan mengatur segala-galanya. Sehingga rumah penting buat kita. Rumah, kemarin kita diskusikan, apa kok rumah bukan home, kok house bukan home. Tapi di sini kita ingin melihat bahwa rumah adalah satu komunitas, ya, di mana Tuhan sudah memberikan kita satu pemahaman bahwa kita ada di dalam satu, ya, kesatuan tubuh Kristus, rumah bagi Allah, rumah di Roh Allah. Nah, apa yang terpenting bagi sebuah rumah? Ya, ini belum ada jawaban yang Bapak Ibu berikan sepanjang waktu-waktu yang lalu, saudara. Ini saya masuk sedikit ke bagian penting kemarin yang belum kita bahas, ya. Apa yang terpenting dari rumah, saudara? Nah, ini poin di mana poin pertama yang lalu, ketika Yesus ada di rumah, akan ada firman di sana. Akan ada roti hidup. Akan ada kebenaran. Ketika Yesus ada di dalam rumah, yang tidak ada bisa menjadi ada. Bahkan dimulai dari keberadaan kita. Kita ada karena ada firman. Pada mulanya adalah firman. Lalu Tuhan menciptakan manusia, kita semua. Dan Allah berkata, marilah kita. Ada keluarga dan sebuah rumah. Waktu Allah berkata, marilah kita. Ini berbicara tentang Allah, saudara, yang tidak mau sendiri. Allah yang tidak satu, saudara, ya. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Kita tidak bahas itu. Tapi artinya Allah menciptakan manusia untuk membawanya di dalam keilahiannya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia untuk satu. Setelah diciptakan, dan walaupun manusia gagal, pada akhirnya Dia tetap akan membawa kita dalam kesatuan pada akhirnya, saudara, ya. Tujuan kita sudah jelas. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Setiap kita semua akan ke sana. Beberapa teman-teman kita di tengah pandemik ini sudah ada di sana. Di dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, saudara. Allah kita adalah Allah yang mempersiapkan satu kehidupan keluarga. Ada Bapa, ada anak, ada Roh. Kita juga dalam satu keluarga ada suami, istri, bapak, ibu, dan anak, saudara. Ya. Dan
ketika Yesus ada di dalam rumah ada 3 poin. Poin yang kedua kita akan bahas malam hari ini, sore ini. Dan tidak kebetulan kita tadi sudah dengarkan bagaimana kuasa Roh Kudus. Yang pertama ada firman yang kehidupan yang membawa kita hidup dan menikmatinya, mempunyainya dalam segala kelimpahan, kata Tuhan Yesus. Kalau aku datang, maka kamu akan hidup dan menikmatinya dan menerimanya dalam segala kelimpahan. Ada kehidupan yang tidak ada bahkan bisa menjadi ada. Yang kedua, ketika Yesus ada di dalam rumah, ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Yang ini kita akan renungkan nanti bersama-sama, saudara. Kemudian yang ketiga, ada bukti kebesaran dan kemuliaan Allah. Nah, itu nanti poin ketiga. Nah, apa yang terpenting bagi rumah? Sebuah rumah. Kita belum membahasnya. Saya percaya Bapak Ibu itu tahu jawabannya. Saya percaya. Tapi kita belum kemarin pertanyaan itu dilemparkan dan belum ada yang menyinggungnya. Poin itu, saudara. Jadi saya ingin malam ini singgung sebentar. Apa yang terpenting bagi rumah? Kita dapat sama-sama apakah sebuah jendela? Ya. Saya bacakan Yoel 2 ya. Yoel 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, saudara ya. Yoel 2 ayat yang ke-9. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Jendela, kita menjaga jendela kita. Kita memberi teralis buat jendela kita supaya pencuri tidak masuk. Ya. Jendela adalah bagian penting yang harus dijaga. Tapi jendela juga bukan yang terpenting, saudara. Di jendela juga ternyata ada peristiwa yang tragis juga. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul, saudara pasti ketawa kalau merenungkan kembali cerita ini. Ya. Kisah Para Rasul 20. Ayat yang ke-9 dikatakan di sana seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Duduk di jendela ya. Saya ingat lagu anak-anak, saudara ya. Nenek sudah tua, duduk di jendela. Ya, itu saya plesetkan, saudara. Giginya tinggal 2 mestinya, saudara. Seorang muda bernama Eutychus duduk di duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Tentang lama berbicara, saya ini punya potensi besar untuk lama berbicara ya. Diberi waktu Pak Komingguan 45 selalu saya terobos terus, saudara. Pak Komingguan karena hatinya seorang gembala, dia diamin aja, saudara ya. Nah, Paulus amat lama berbicara dikatakan. Orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Jangan ada yang ngantuk, saudara. Malah sore ini jangan ada yang duduk di jendela, bahaya, saudara ya. Eutychus tidak dapat menahan rasa kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati, saudara. Sudah mati. Tapi puji Tuhan, ada mujizat dikerjakan oleh Roh Kudus yang di dalam Rasul Paulus dan memberikan keselamatan buat Eutychus, saudara. Jendela adalah tempat yang penting, tetapi di jendela bukan tempat yang terpenting, saudara. Apakah dinding, seberapa besar tembok, seberapa besar tebal dinding harus dibangun, saudara? Kita membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kedua. Saya bacakan ayatnya, saudara. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Dan sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan.
Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, cerita yang juga lucu, saudara ya. Hizkia divonis karena kesalahannya. Nabi disuruh masuk ke istana dan mengatakan, kamu telah salah dan kamu mati. Dan Hizkia kemudian nangis, saudara ya, dan dia menghadap tembok. Ya, tembok. Jadi tembok ini menjadi sebuah tembok. Sampai hari ini di Yerusalem ada tembok ratapan, saudara. Ya, ada tembok ratapan. Orang Yahudi yang tidak menerima Mesias sebagai juru selamat masih meratap-ratap. Ingin bait Allah yang fisikal itu dibangun supaya mereka bisa menyembah Allah. Ada tabut perjanjian, mereka cari tabut perjanjian, mereka tidak mau tahu bahwa Mesias sudah hadir. Apakah tembok sedemikian penting dalam cerita Hizkia, saudara? Dia ditambahkan 15 tahun. Wah, kalau saya senang banget ya. Sudah diberi jatah kesempatan kedua, beri batasnya juga 15. Wah, hati-hati nih. Tahun ke-14 mungkin masih bisa macam-macam. Tahun ke-15 saya mulai jaga-jaga hati, langkah saya siap-siap menghadap Tuhan. Wah, saudara ya. Tapi ternyata saudara, ini sebuah cerita di perjanjian lama dalam kedaulatan Tuhan, saudara. Ada banyak hal yang lain, tapi Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat itu. Saya ingin mengajak ke Amos saja, di Amos 9:11. Ya, enak bacanya, saudara. Amos 9:11. Ada apa di Amos 9 ayat 11? Di sana dikatakan sebuah nubuatan, janji mengenai keselamatan. Dikatakan pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, temboknya. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudara, ini sebuah janji pemulihan akan pondok Daud, saudara. Yang ditulis juga dalam perjanjian baru, kemudian diambil ayat itu dituliskan dalam Kitab Para Rasul 15 ayat 16 sampai 18. Dikatakan kemudian aku akan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Haleluya, saudara. Yang telah diketahui sejak dari semulanya. Saudara, dinding, tembok penting. Tetapi itu dinding untuk mengcover, untuk menjaga, dinding untuk melindungi, tapi bukan bagian terpenting dari sebuah rumah. Ya, kita akan lihat apa sih yang selanjutnya. Apakah fondasi? Nah, apakah fondasi? Oh ya, kita pasti setuju. Fondasi harus. Ya, karena fondasi itu menentukan kuatnya rumah. Bangunlah rumahmu di atas batu karang yang kuat, yang teguh. Jangan di atas pasir. Ya, fondasi di atas pasir akan hanyut, saudara. Berbahaya sekali. Nah, saya akan ajak baca ini, saudara. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, Paulus berkata, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Saya mau garis bawahi ayat ini, saudara. Yesus adalah batu karang yang teguh. Yesus berkata tentang kita, saudara, hari ini. Tentang siapa Anda dan saya, kita tidak bisa bermegah atas pelayanan kita. Kita tidak bisa bermegah atas pencapaian apapun hari ini, saudara. Mengapa? Karena kita dibangun bukan atas dasar kekuatan kita. Kita hanya bisa berdiri, dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Paulus membangun, para apostol, rasul-rasul membangun fondasi, dan sampai hari ini. Pastor Madin membangun fondasi-fondasi di mana dia dipercayakan
dalam jemaat di Malaysia. Setiap kita diberi kesempatan membangun fondasi orang-orang percaya. Tidak harus menjadi gembala, tidak harus menjadi pendeta. Kita bisa menjadi penginjil, kita bisa menjadi siapa saja. Tapi kita bisa membawa seseorang untuk membangun rumah rohaninya sendiri di atas batu karang yang teguh, yaitu di atas Yesus sebagai kebenaran, sebagai firman. Dan kita sudah melakukannya. Ya. Karena itu tidak ada seorang pun yang boleh bermegah ketika kita sudah mencapai pelayanan kita sampai hari ini. Kita hanya dapat bersyukur bahwa Allah menggunakan kita, memakai kita, mempercayakan kita, dan ternyata kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Lanjut saya bacakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, Engkau tidak tergoncang, tidak tergerak, ya. Di gelora pun tegak, saudara. Ya. Kata-kata bahasa yang lama, tapi intinya bahwa lagu itu mengatakan, mengingatkan Yesuslah dasar dari segalanya. Kita tidak pernah punya hak untuk mengambil kepentingan kemuliaan atas citra diri kita sendiri. Citra Yesuslah yang harus berdiri, karena dialah batu karangnya itu. Ibrani pasal 3, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Saudara, bangunan apa yang sedang kita bangun hari ini? Bangunan apa yang sedang kita bangun? Kita menjalankan pelayanan kita melaksanakan Zoom meeting ini. Apakah kita anggap ini sebagai good idea? Oh, ini ide yang baik. Oh, ini bagus. Ini pasti bagus. Ini good idea. Tapi pertanyaan besarnya, apakah ini menjadi God's idea? Apakah ini menjadi idenya Allah ketika kita bergerak? Ketika kita ada di FM, kita membangun FM, apakah ini idenya Allah? Ketika kita membangun komunitas ilahi, apakah itu idenya Allah? Atau ide kita sendiri? Atau ide kita yang kita anggap baik, hasil olah pikiran kita? Saudara, kalau kita membangun segala sesuatu tidak didasari dengan Yesus Kristus sebagai dasar yang teguh, dan Allah yang membangunnya, maka sia-sialah semua itu, saudara. Saya ingin tunjukkan bahwa gedung tertinggi, Burj Khalifa, itu yang ada, gedung yang ada di di Kuwait, Dubai, ya. Ya, yang dianggap tertinggi ya, saudara sekarang. Nanti ada Jeddah Tower. 180 tingkat. Ya, 180 tingkat. Betul, Pak. Terima kasih. Ada Jeddah nanti yang akan dibangun lebih tinggi lagi. Ya. Menara Petronas yang di Malaysia, ya. Fondasi yang dibangun hingga kedalaman 30 meter. Kalau tadi Burj Khalifa, kedalaman fondasinya 50 meter. Kalau nanti Jeddah Tower ini, saudara ya, Menara Jeddah atau Kingdom Tower, ini nanti akan dibangun dan di bawahnya ada 105 meter di bawah permukaan tanah adalah dibuat untuk fondasi. Mengapa, saudara? Karena membangun bangunan yang tinggi, fondasinya juga harus seimbang dan kuat untuk menahan bangunan di atasnya. Saudara, banyak pelayanan yang hancur, babak belur, karena tidak ada fondasi yang benar. Karena kita tidak membangun fondasi di atas kebenaran firman, di atas kehendak dan perkenanan Bapa. Kita menjalankan pelayanan demi pelayanan berdasarkan keinginan daging kita, saudara. Oh, ada nggak? Ya, ada banyak, saudara ya. Dalam perjalanan media sosial hari-hari ini, saudara, kita melihat hal itu terjadi, banyak berguguran, pelayanan yang berguguran. Setelah pandemik juga banyak gereja-gereja yang berguguran, saudara. Gereja-gereja yang tadinya beribadah on-site, saudara, yang normal. Tapi ketika ada yang tidak normal, ada virus, goncanglah.
Dan saya tetap melihat 40% gereja-gereja di seluruh Indonesia juga tentunya ya, data-data ini, bahwa mereka mengakui 40% jemaat mulai tercerai-berai dan dalam setelah normal ini berusaha mencari lagi domba-dombanya ada di mana ya. Nah, yang itu sebabnya ketika kita saya sampai di sini dulu ya. Apa yang terpenting? Apakah fondasi? Fondasi penting, saudara. Saya mau sampaikan sesuatu, saya tidak cantumkan di dalam PowerPoint ini, tapi ini menjadi PR buat Bapak Ibu ya, buat kita semua PR. Apa yang terpenting? Yang saya percaya, yang terpenting di dalamnya ada satu kata kunci. Satu kata kunci menjadi PR buat kita semua. Yang terpenting justru kunci, saudara. Kunci. Pintunya sudah ada. Pintu masuknya Yesus berkata, akulah pintu. Kalau yang nggak lewat pintu, itu pencuri. Ya. Dindingnya Allah yang membangun. Fondasinya Allah yang membangun. Seluruh bangunan Allah yang membangun. Saudara. Semua sudah disediakan. Waktu kita mempercayai Yesus sudah mati bagi kita, maka sesungguhnya segala bangunan-bangunan rohani itu sudah disediakan Allah. Rumah rohani yang kita akan bangun dalam sepanjang nafas hidup kita sudah disediakan. Sudah ditetapkan Allah. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, kata Tuhan. Ya. Telah ditetapkan, tetapi masalahnya saudara, ketika semua sudah oleh kasih anugerah Allah, sudah dipersiapkan, keselamatan sudah menjadi bagian kita, tetelestai, ya. Kesembuhan sudah menjadi bagian kita. Mujizat-mujizat apapun yang kita perlukan sudah menjadi bagian kita. Kurang apa, saudara? Yang satu-satunya kurang ketika kita melihat ini sebagai sebuah bangunan rohani adalah kunci. Jadi kata kuncinya atau jawabannya adalah kunci. Saudara cari ayat-ayat yang berbicara tentang kunci. Ya, Pak Anfal, Pak Joni biasanya langsung cari ini. Ayat-ayat yang berbicara tentang kunci. Mengapa kunci, saudara? Karena kalau semua sudah ada, bagaimana cara membukanya, saudara? Bagaimana kamu bisa menikmatinya? Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya dikatakan, kamu hidup dan memilikinya, saudara. Memilikinya di dalam segala kelimpahan. Memilikinya dalam segala anugerah. Artinya kita sudah memiliki kunci itu dan kita masuk ke dalam bangunan rohani, rumah rohani kita, menikmati segala yang Tuhan sudah sediakan. Kunci ini, saudara, ya, untuk kita membuka pintu itu. Ya, mungkin saudara sudah berkata, oh ya, itu iman, bicara tentang iman. Ya, betul, saudara. Amin. Amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Bahkan Yesus berkata, ketika dia datang kedua kali, apakah dia mendapati iman dalam kehidupan kita? Apakah dia mendapati iman, saudara, dalam hidup kita? Saudara masih ingat lagu itu? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Ini lagu yang lama sekali, saudara, ya. Kalau dia datang, apakah kita punya iman, saudara? Nah, kita sudah baca ayat-ayat tadi bahwa rasul-rasul berkata, bukan aku yang bangun, tapi Allah yang membangun semua fondasi itu, saudara. Ya, ketika Yesus ada di dalam rumah, ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Ini sangat penting, saudara, ya, buat kita. Ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan apa saja yang terjadi, saudara? Saya ingin mengajak melihatnya dari Kisah Para Rasul 2. Ya, Kisah Para Rasul 2, 46 dan 47. Mereka kumpul di satu loteng. Mereka kumpul di satu
lantai atas dari rumah, saudara. Ini kisah di mana mereka kumpul. Di sana dikatakan murid-murid dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, ini ayat yang penting yang saya menjadi nudge kita hari ini. Mereka tiap-tiap hari berkumpul dalam bait Allah, dalam rumah Allah, dalam komunitas. Tidak harus di gedung gereja, bisa di komsel, bisa di satu ruangan di kantor. 2-3 orang berkumpul, bersepakat, berseru kepada nama Yesus, maka dikatakan Yesus hadir di sana. Hadirat Yesus itu sama dengan tabut perjanjian yang diharapkan oleh bangsa Yahudi yang masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias. Mereka hanya berharap masih menemukan tabut perjanjian, sehingga mereka bisa bertemu, merasakan hadirat Allah. Saudara, kasihan. Mereka perlu terus didoakan. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Tapi barang siapa memberkati mereka, akan diberkati, kata Tuhan. Janji Tuhan itu berlaku sampai hari ini. Mereka mau membangun bait Allah kembali. Pada akhirnya nanti di akhir zaman ini, saudara, mereka berhasil membangun bait Allah kembali di atas mungkin masjid yang ada di atasnya akan diruntuhkan, saudara. Tetapi bangsa Israel sudah punya rencana itu semua, dan ini semua sudah terbuka. Saudara bisa ketik Google dan YouTube, membahas semua rencana-rencana ini. Saudara, bahwa mereka berharap ada Allah hadir di sana. Padahal hari ini kita bisa merasakan hadirat Allah. Ketika kita sehati berkumpul, bersepakat, dan Allah hadir di tengah-tengah kita. Tapi masih kurang, saudara. Dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya senang sekali dengan ayat ini. Karena ayat inilah yang saya ingin sampaikan, inilah otoritas, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya, kepada gerejanya, untuk pergi menghasilkan buah. Pergi, jadikan segala bangsa muridku, kata Tuhan. Ya, membangun gereja, membangun bait Allah yang kudus dengan cara membawa jiwa-jiwa datang, memperluas pekerjaan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara. Ya, jiwa-jiwa yang harus menerima atau mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara yang terkasih, kalau kita dengar kesaksian Ibu Hana Ming tadi, Pak Anfal, atau siapapun kita, saya percaya pasti pernah alami. Ya, minum kopi yang diisi racun pasti pernah alami. Ya, bahkan dikatakan memegang ular pun juga dikatakan tidak masalah, saudara. Saya mau bacakan kata-kata itu, saudara, yang dituliskan oleh atau dituliskan dalam Injil Markus, tetapi sungguh-sungguh itu adalah ucapan dari Tuhan Yesus sendiri. Karena waktu itu dikatakan di dalam Markus 16 ayat yang ke-15 dan seterusnya, dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wow. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bahkan saya ambil dulu referen paralelnya dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ayat yang kita sudah hafal. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow. Saudara, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Lalu ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ayat 17. Ini tanda yang menyertai, saudara. Jangan salah. Ya. Tanda yang menyertai. Perhatikan ayat 17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Kita punya banyak kesaksian. Ko Chandra. Ya. Dia pergi. Wah, kalau pergi pasti disertai, saudara. Ya. Tidak heran kemudian dia posting ya bahwa dia mendoakan ini, kesembuhan terjadi, yang lumpuh berjalan, saudara. Wow, ya. Ketika kita berani pergi, maka tanda-tanda itu menyertai. Kalau kita nggak pergi, saudara, bagaimana ayat ini nggak berlaku. Kalau kita diam-diam baik, kita berdiam saja, ayat ini tidak berlaku. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan, saudara. Ya. Kalau yang suka goib-goib, horor-horor, saudara, jangan perbesar, ya, perbesar. Jangan perbesar kapasitas iblis. Dia bisa saja ada di gereja pun. Ada makhluk-makhluk halus itu, saudara, ya. Apalagi gereja-gereja kuno, saudara, ya. Itu bukan rahasia, saudara. Maksud saya bukan orang berhati iblis, bukan. Tapi sungguh-sungguh kehadiran makhluk-makhluk itu ada, saudara, ya. Di beberapa tempat gereja itu ada, saudara. Karena saya pernah alaminya juga. Lalu dikatakan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Setan itu, saudara, jangan diperbesar. Jangan sedikit-sedikit ketika konflik kita nyalahkan iblis terus. Wah, iblis sedang bergerak bekerja nih. Ya, iblis sedang menggoncang kita di gereja ini. Wah, iblis sedang merusak persekutuan kita. Ah, iblis sedang mengacaukan kita. Saudara, iblisnya ngamuk, saudara, ya. Iblisnya marah, saudara. Aku disalah-salahkan, padahal kamu sendiri. Kalau dia bisa bilang kepada Tuhan lagi, kayak dulu zaman Ayub. Ini kurang ajar ini anak-anak murid. Allah. Mereka itu egonya sendiri nggak mau dikalahkan. Mereka itu kesombongannya tidak mau direndahkan. Mereka itu tidak mau merendahkan diri. Mereka tidak mau minta maaf. Mereka tidak tulus. Mereka punya tujuan yang palsu. Ini bukan kita, saudara. Saya tidak menunjuk siapapun juga. Tapi yang saya mau katakan, seringkali kita menyalahkan iblis, padahal iblis itu nggak ngapa-ngapain, dia diam aja, malah ketika itu terjadi dia akan ketawa, saudara, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian kalau kita dapat melawan, yang kita pergi mengusir setan, itu sudah seharusnya. Karena hadirat Allah menyertai kita. Dan ketika itu terjadi, saudara, maka hadirat Allah itu akan membuat iblis gemetar. Masih ingat kemana Yesus pergi? Orang kerasukan langsung gemetar. Yang gemetar bukan orangnya. Iblis yang di dalamnya. Siapa kamu? Aku legion, katanya. Dia sok-sokan berkata, aku legion. Dia katakan, kami banyak. Wah, akhirnya dia harus masuk di babi. Mengusir setan. Yesus juga ingatkan, jangan bangga ketika kita bisa mengusir setan. Yang harus engkau syukuri ketika namamu tercatat dalam buku kehidupan. Saudara, ternyata itu hal yang berbeda, saudara. Kita bisa juga begitu banyak melayani, tapi kita ternyata bukan orang-orang yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi manusia. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum, tadi ya Bu Hana, minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini tanda-tanda yang menyertai kita. Ya. Dan itulah yang terjadi ketika Yesus ada di rumah. Ketika Yesus ditinggikan. Ketika kita taat untuk berkumpul bersama-sama. Dan di sini dikatakan memecahkan roti bersama-sama, saudara. Kita minggu lalu sudah masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus itu, saudaraku, apa peran
Roh Kudus di dalam kita. Ada banyak catatan kalau saudara ingin mencatat tentang peran Roh Kudus. Ada banyak cara. Roh Kudus adalah dikatakan penolong, mengajar dan mengingatkan. Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa. Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya dan memenuhi mereka. Memenuhi dengan apa, saudara? Dengan kuasa dan kekuatan untuk apa? Untuk kita percaya, untuk kita mempunyai belas kasihan dan mampu untuk menyatakan kasih kepada banyak orang. Ya. Dan otoritas kuasanya juga. Roh Kudus adalah sumber wahyu, hikmat, kebijaksanaan, dan kuasa. Para rasul-rasul adalah nelayan biasa. Tapi ketika mereka seakan-akan sudah siap dimangsa oleh para ahli Taurat, ya, para imam-imam, para seluruh orang-orang yang menyalibkan Yesus. Tapi ketika murid-murid itu yang orang biasa, Pak Petrus yang nelayan biasa, diperhadapkan dengan pengadilan para ahli Taurat ini, membawanya kepada kekaisaran Roma, saudara. Mereka seakan-akan mau dibantai. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul bahwa Petrus yang seorang nelayan biasa dapat berbicara dengan penuh hikmat dan kuasa, saudara. Sehingga tidak ada yang dapat membantah. Mereka hanya sakit hati dan kemudian mereka akan mempersiapkan rencana untuk menghakimi secara langsung, membunuh murid-murid Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah sumber wahyu, hikmat, kebijaksanaan, dan kuasa buat setiap kita yang percaya. Roh Kudus membimbing kita semua pada kebenaran, termasuk pengetahuan apa yang akan datang, saudara ya. Kita bisa baca tentang Roh Kudus. Roh Kudus memberikan karunia, banyak karunia. Ya, karunia. Saudara bisa baca di Roma 12 dan beberapa hal tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah meterai bagi orang percaya, membantu dalam kelemahan. Ketika kita mau berdoa, bahkan dikatakan di dalam Roma pasal 8, dikatakan bahkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan pun dikatakan. Itu disampaikan oleh Roh kepada Bapa. Kita mungkin sudah nggak bisa ngomong dengan persoalan masalah kita, tapi ada Roh Kudus. Saya mau bacakan ayat 26 dan 27 dari Roma pasal 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus membuat orang percaya baru dan memberi kehidupan yang kekal. Saya mau garis bawahi ini, saudara, ya, bahwa Roh Kudus itu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui siapa? Melalui kita. Dan inilah kuasa yang kita harus terus minta hadir dan berkuasa di dalam kehidupan kita, saudara. Roma pasal 8, 10 dan 11 saya bacakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Dan ini sudah dijanjikan dan sudah diberikan kepada kita semua, saudara. Ya. Jadi satu hal yang saya percayai dan saya berharap terus bahwa Allah memberikan kita kuasa itu, ya, memberikan kita kuasa Roh-Nya untuk kita dapat memenangkan jiwa, ya, untuk kita dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Allah, dan itulah peran Roh Kudus yang terbesar yang kita harus terima, kita harus kerjakan, karena hidup kita ini adalah memenuhi amanat agungnya Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Dan ini ketika tadi di Kisah Para Rasul 2 yang kita sudah baca, saudara,
ada perjamuan kudus juga. Mereka memecah-mecah roti sama-sama. Nah, saya ingin tutup dengan hal ini, saudara, bahwa perjamuan kudus ini, maaf ada suara yang bocor ya, maksudnya agak mengganggu di suara saya. Ya, bahwa perjamuan kudus ini, saudara, jangan dianggap biasa-biasa atau disepelekan. Ketika kita sepakat bersama-sama memecah roti, tapi dasar utamanya adalah bahwa kita telah membangun satu komunitas kesatuan. Membangun kesatuan, dan kesatuan itu membawa kita masuk bersama-sama di dalam perjamuan, di dalam meja Tuhan. Saudara, kita sebagai satu keluarga. Satu keluarga itu saling mengenal, saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain, duduk di sekitar meja bersama-sama dengan Tuhan. Kuasa kesatuan inilah yang membawa kuasa. Kesatuan inilah yang membawa kuasa itu bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, pastikan bahwa kita dalam kesatuan dalam gereja Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya ketika Anda di gereja, bersama gembala Anda memecah-mecah roti. Tapi ketika Anda memecah roti perjamuan kudus berapa kali pun banyaknya, tapi hati Anda tidak bersatu dengan gereja Tuhan, hati Anda tidak mau dibentuk bersama-sama dalam kesatuan komunitas ini, maka perjamuan kudus ini tidak akan memberikan arti apapun, saudara. Mengapa? Karena kuasanya akan bekerja ketika kita dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Ketika umat Tuhan bersatu, kita nyanyikan lagu itu. Baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Saudara, kesatuan inilah menjadi puncak, di mana kalau ada kesatuan inilah dalam keluarga, dalam gereja, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Rancangan Tuhan dikenapi. Itu sudah terjadi atas kita, keluarga kita, gereja kita, dan bangsa kita. Dari makna perjamuan ini saya cuma mau mengingatkan, pertama adalah peringatan akan masa yang lalu. Jangan sekedar ini masa lalu, saudara. Jadikan ini sebagai peringatan akan aku. Waktu Tuhan Yesus memecah-mecah itu, dia ingin mengingatkan, peringatan aku ini sudah mati bagimu. Kalau aku mati, itu artinya engkau bangkit bersamamu. Aku mati dan aku bangkit. Maka engkau pun bangkit. Aku telah menanggung segala dosa-dosamu, menebus segala dosamu, maka engkau sudah dikuduskan, engkau dibenarkan di mata Bapa. Bahkan aku telah menanggung segala penderitaan sakit penyakitmu. Dan kamu harus menerima atau menikmati kehidupan yang sehat karena aku sudah menanggung. Segala cambuk penderitaan itu sudah tanggung di dalam tubuhku sendiri. Tetelestai. Saudara, kita sudah menerima itu. Ya, anugerah keselamatan secara tubuh, jiwa kita dalam proses, dan secara roh sudah terjadi. Kalau ini menjadi kedua peringatan masa kini, ini adalah anugerah. Soalnya ketika kita juga memecahkan roti dalam kesatuan, kita juga mengingat bersyukur bahwa ini masih menjadi anugerah. Kita masih berdiri dalam kesetiaan di hadapan Tuhan, bersama gereja Tuhan, bersama komunitas kita. Kita masih dapat berdiri dan tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Maka setiap kali kita mengingatnya, kita bersyukur. Saya senang dengan saudara kita Dwi Susanto. Selalu menyaksikan Allah baik dalam hidupku. Aku masih bisa hidup hari ini. Anugerah dalam hidupku. Oh, Tuhan senang, saudara. Kesaksian yang sepertinya sederhana, tetapi itu adalah kesukaan Tuhan, saudara. Amin. Yang ketiga, peringatan akan masa datang. Masa datang apa, saudara? Bahwa dia akan datang kembali. Dan dia akan membawa kita di dalam segala kemuliaannya. Dan yang terakhir ini, peringatan yang paling penting, saudara, adalah peringatan tentang hidup dan kematian. Yang saya katakan tentang koinonia ini. Koinonia ini tadi yang saya coba jelaskan, saudara. Ketika kita hidup dalam kesatuan, kita membangun sebuah komunitas yang bersatu, memecah-mecah roti. Ya. Artinya juga bersama-sama membangun komunitas kita.
Maka saya percaya sekali saudara kita menjadi orang-orang yang mengalirkan kehidupan, saudara. Yang mengubah kematian-kematian orang yang seharusnya dihukum, hukum, tetapi menerima kehidupan dari kehidupan kita. Dari hati orang percaya, mengalir aliran air hidup, saudara. Nah, demikian saudara yang saya sampaikan sore ini, dan saya bersyukur dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita dapat sama-sama sore ini bersekutu, dan firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Maukah kita sekarang yang ada di dalam family ministry, saudara? Apakah bagaimana Anda menganggap komunitas ini? Bagaimana harapan Anda dengan komunitas yang ada saat ini? Family ministry dalam dunia maya online tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita bisa bersatu, betapa dahsyat dan hebatnya. Kita nggak ketemu langsung, tapi Roh Kudus membuktikan bahwa kita bisa bersatu. Pak Sutarjo yang jauh dari tempat kita di sini. Ketika kita hanya berhadapan dengan kamera dan kamera ini, saudara. Tapi kenapa kita bisa sepertinya bersatu? Seakan-akan saya sudah mengenal Pak Sutarjo bertahun-tahun. Ya. Kita bisa bersama-sama, saudara. Ini bukan hal yang mudah, tetapi sesungguhnya ketika kita bisa menunjukkan kepada dunia kesatuan ini, maka saudara, ada otoritas kuasa Tuhan yang akan dinyatakan melalui komunitas yang kita bangun, melalui keluarga yang kita bangun. Dan yang kunci utamanya adalah iman percaya kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih. Kami ada dalam satu komunitas, keluarga kami sendiri, pasangan hidup kami, dan anak-anak kami, cucu kami bahkan. Engkau tambah-tambahkan cucu supaya kami juga bersuka cita karena itu janjimu. Kami dapat menjadi kakek nenek dan dapat melihat kegenapan firman-Mu bahwa anak cucu orang benar akan berjalan dalam hidup yang diberkati Tuhan. Sehingga keluarga kami adalah keluarga yang Tuhan berikan, adalah keluarga yang menjadi berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk gereja lokal kami masing-masing, Tuhan. Di mana kami bersama-sama dengan gembala kami secara onsite yang dulu kami lakukan. Maka kalau hari ini mungkin karena pandemi kami dijauhkan oleh karena situasi, maka akan membangun kembali komunitas gereja lokal kami, Tuhan. Untuk kami dapat sungguh-sungguh melihat otoritas kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah komunitas gereja lokal yang ada. Kami juga bersyukur untuk gereja Tuhan online yang kami bangun bersama-sama secara khusus dalam family ministry ini, Tuhan. Ini gerejamu, Tuhan. Kami sepakat sehati ada di sini. Dan kami percaya otoritas kuasa-Mu juga dinyatakan dalam online, dalam dunia maya, karena Roh Kudus berkuasa menembus ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan untuk gereja secara gereja yang satu adanya. Karena kami tahu kami mungkin berbeda denominasi gereja. Tapi di gereja online, Tuhan, dalam komunitas family ministry ini, sekalipun kami berasal dari denominasi yang berbeda, tapi kami dapat menyatakan kepada dunia bahwa kami satu di dalam kasih Tuhan. Bahwa Allah ada di dalam kami. Sehingga kami disebut sebagai orang-orang percaya. Sehingga orang dapat melihat Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat family ministry. Buat komunitas ilahi. Buat semua komunitas yang dibangun Tuhan secara online. Tidak mudah bagi kami. Tidak mudah bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan dan Pendeta Hendra Winata, untuk membangun komunitas ini dan membesarkannya untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tapi hari ini kami mau sepakat bersama-sama, membangun bersama-sama di atas batu karang yang teguh. Dan kami memiliki sama-sama kesehatian, kesepakatan dalam iman, pengharapan kami.
dalam perbuatan iman kami Tuhan. Bersama-sama membangun di dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kami semua hari ini. Hamba-hambamu yang sudah juga melayani Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur setiap kami semua. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Dodi Menat yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Memang di dalam setiap kehidupan kita ya, kita dipersatukan Tuhan di FM ini yang kebetulan ya. Semua ada rencana Tuhan. Amin. Tadi dikatakan kunci ya, kunci itu sudah diberikan kepada kita ya. Bagaimana kita bisa memegang kunci itu dengan benar ya. Karena tanpa kesatuan hati ya, kita nggak akan bisa ya, kita akan runtuh ya, kita akan tidak bisa bersatu di unity ya. Tetapi kalau kita pegang firman Tuhan dan hidup mau benar di hadapan Tuhan, itu so pasti ya, Tuhan akan memimpin setiap kehidupan kita ini menjadi anak-anaknya yang benar-benar melakukan bagiannya untuk pekerjaannya. Amin. Dikatakan di Matius 16 ayat 19 ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kuncinya ada di semua, ada di tangan kita masing-masing. Bagaimana kita bisa bersatu hati, ya, bergandengan tangan. Saya selalu pegang itu di 1 ayat 10, ya. Kita harus seihas kata setuju sejiwa, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan ya. Jangan kita pikir kita sudah tenar, kita sudah luar biasa. Enggak, tadi dikatakan ya, kita ini harus tetap bermegah di dalam Tuhan Yesus. Dia yang luar biasa, dia yang terus menuntun hidup kita untuk melakukan pekerjaan yang benar-benar membawa jiwa-jiwa ya untuk diselamatkan. Tadi dikatakan ya di Markus 16 ayat 15 ya, perintahkan ke segala makhluk ya. Itu harus kita lakukan sehingga orang boleh datang, boleh percaya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Dodi Menat. Tuhan Yesus memberkati keluarga, istri, anak, ketiga anak Pak Dodi Menat, dan pelayanannya terus menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Boleh tampilkan ibadah besok Pak Derison, nanti saya akan doa syafaat karena waktu ya. Saya akan doa syafaat secara cepat dengan doa berkat. Nah, ini oleh Pendeta Lukman Manik yang sudah absen 2 bulan lebih ya. Temanya hidup kudus. Mungkinkah? Ya, ini pertanyaan buat kita besok. Mungkinkah kita bisa melakukannya? Harus bisa. Ya, sekalipun terseok-seok, sekalipun rasanya sulit, ya, kita harus lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita dapat melakukan. Amin. Silakan sebuah pujian. Pendeta Derion. Ya, Pak Nikolas. Tuhan ada ini Pak Nikolas. Pak Nikolas di rumah nggak? Kami. Pak Nikolas, halo. Kami kan Pak Nikolas. Shalom. Oh Ya. ya, di rumah. Puji Tuhan. Silakan Pak. Silakan. Satu pujian sebelum doa syafaat. Oke, shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Jiwa-jiwa. Ini lagu apa doa syafaat ini? Ya, untuk menyambut doa syafaat. Yes. Ya, thank you. Terima kasih Pak Gembala, juga Pak Derikson. Tuhan sudah kirim kembali Tuhan yang luar biasa. Pak Dodi dengan semangat yang luar biasa. Firman-Nya ya dan amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun
dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, segala kuatku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tak ada yang dapat melemahkanku. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Beri kami kesatuan hati Tuhan, unity di kasih-Mu Tuhan. Untuk kami terus dapat bergandengan tangan, untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang sudah Kau persiapkan sebelumnya, untuk kami tetap hidup di dalam Kau Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Dodi Menak, yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan. Berkati istrinya juga ketiga anaknya Tuhan. Untuk bungkus oleh pasar darah Yesus dalam apapun. Di dalam pelayanannya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada. Hati-Mu selalu disenangkan oleh pelayanan Pendeta Dodi Menak. Berkati setiap kami yang sudah hadir melayani Engkau Tuhan. Pendeta Derikson yang sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam pujian ada kesembuhan, di dalam pujian ada pertolongan-Mu, di dalam pujian ada mujizat-Mu Tuhan. Dan juga berkati setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya yang sakit malam ini Tuhan pasti sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang selalu tidak menutup telinga. Kami tetap berseru, berdoa hanya kepada Engkau saja. Dan tangan-Mu tidak akan kurang panjang. Menolong setiap kami yang hadir Bapak, Ibu yang terkasih di dalam family ministry itu. Kau memberkati juga bangsa Indonesia, karena kami percaya mata-Mu yang selalu tertuju pada bangsa Indonesia. Dan kami percaya pada firman-Mu setiap lidah akan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat untuk bangsa Indonesia. Berkati pemimpin presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo sama Bapak Ahmad Amin, jajaran MPR, DPR, para menteri, jajaran keamanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau persatukan mereka Tuhan. Tidak ada perpecahan huru hara, kami percaya Tuhan. Karena kami percaya Kau yang selalu memberkati bangsa Indonesia. Damai, sejahtera, sukacita-Mu terus Kau limpahkan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Terlebih lagi kami berdoa untuk para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar COVID Corona atau sakit apapun Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan sembuhkan Tuhan. Sehingga para dokter, para perawat dapat bekerja maksimal. Terima kasih untuk ibadah family ministry Tuhan. Kami percaya Tuhan sebelum kami berbincang-bincang Tuhan. Kiranya kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mau angkat kedua tangan kami menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku kepada-Mu lah. Kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bincang-bincang Pak Derikson nih kayaknya, ada yang lain. Apa Pak Thank you Pak Dodi, thank you semua, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Aditya. Silakan bersaksi dulu Pak, sekalian menanggapi firman Tuhan Pak. Oh ya, silakan Pak Pendeta Aditya. Ya, kita Pak, maaf Pak, di sini lagi berisik sekali, kebetulan lagi pada latihan. Saya tidak bisa dengar dengan ini juga, dan tidak bisa ngomong juga ini. Oh ya, ya nggak apa-apa Pak. Tapi suaranya bagus sih Bapak ya. Ya puji Tuhan, makasih sudah hadir. Tuhan. Thank you, Pak Adit. God bless. Pak Pendeta Aditya, silakan juga Ibu Hana Ming dulu dari yang jauh. Silakan Bu Hana Ming, tanggapannya. Shalom. Ada pelayanan lain mungkin nanti nih. Tanggapan tentang firman Tuhan tadi ya? Ya, mungkin Ibu ada cara nanti biar diduangkan. Ya Pak, suaranya kerusuk-kerusuk apa? Mungkin ada pelayanan lain, jadi makanya Ibu aja duluan ngasih tanggapan. Bagaimana firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Iya, nanti mau masuk ke Menara Banten sebentar lagi. Oh iya, tanggapannya ya benar. Memang kan firman iya dan amin ya. Karena tanpa firman, kita ya kosong di dalam kan, yang datar gitu. Banyak orang Kristen juga tidak membaca firman. Apalagi untuk mengerti kunci kerajaan surga yang sudah diberikan, yaitu otoritas kan. Untuk membuka, menutup. Memang segala sesuatunya dari kairosnya waktu